Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, mudah-mudahan kita pada hari ini tidak kekurangan satu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah akhlak tasawuf dan materi kita pada hari ini materi akhlak, moral dan etika. Baik, sebelum saya menyampaikan materi kuliah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa capaian pembelajaran kita. Itu capaian pembelajaran kita yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan yang Maha Esa yang mampu melindungi dan menunjukkan sikap religius dalam keadaan sehari-hari. Selanjutnya, capaian mata kuliah yang perlu kita dapatkan dalam mata kuliah akhlak tasawuf, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Selanjutnya, materi dalam pembelajaran mata kuliah akhlak tasawuf, insyaallah kita rangkum dalam satu semester ada 14 materi. Dan pertemuan pertama ini kita kemarin sudah melakukan perkuliahan. Kita pertemuan kedua ini kita materi akhlak, moral dan etika. Nanti materi yang terakhir yaitu tasawuf di Indonesia. Ini kalau kita bahas masing-masing berkelompok. Jadi saya akan berbagi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kalian akan membahas materi ini. Oke. Kriteria dan bentuk penilaian nanti sesuai dengan KHK yang ada di kampus kita memakai kriteria atau bentuk penilaian itu ada 4 tahap. Yang pertama ada tugas, itu tugas nanti 20% UTS, 30% UAS, 40% dan keaktifan kelas nanti 10%. Oke, kita nanti memakai beberapa metode dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Itu ada metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Nanti pertemuan ketiga nanti kita akan adakan diskusi yang disampaikan oleh kalian semuanya. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu akhlak, apa itu moral, dan apa itu etika. Ya. Sekarang apa itu akhlak? Ada mau pilot? Oke, akhlak secara bahasa perilaku, karakter, tabiat, kebiasaan. Itu pengertian dari akhlak. Akhlaknya secara istilah kondisi jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Menurut Imam Ghazali, akhlak itu suatu kekuatan yang timbul dari hati yang keluar secara spontan. Tidak ada pemikiran-pemikirannya, spontan dari hati yang muncul untuk kita lakukan. Oke, selanjutnya apa itu moral? Moral itu secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu mores atau yang disebut dengan bahasa Indonesia adat istiadat, kebiasaan, tata cara kehidupan. Itu yang moral. Kalau kita alihkan ke bahasa kita, moral itu ada istiadat. Tapi kebaikan yang timbul dari adat istiadat, ya, disebut dengan moral. Sumbernya
Sumber dari moral apa? Sumber dari moral yaitu kebiasaan daerah setempat. Contohnya ada yang disebut dengan kebiasaan ketika kita melewat dengan orang yang lebih tua, bagaimana posisi kita? Jongkok atau duduk. Kalau di Arab biasa-biasa aja. Lewat dengan orang tua jalan. Kalau kita di Salmas pada khususnya, ketika kita menerapkan moral lewat dengan orang yang lebih tua, posisi badan kita kan moral. Ada istiadat yang dapat yang didapatkan dari ada istiadat. Oke, selanjutnya apa itu etika? Secara etimologi, etika itu etos atau kebiasaan, karakter, watak. Sama pengertiannya secara bahasa, baik itu akhlak, moral, dan etika, sama-sama kebiasaan. Tapi secara pengertian itu berbeda. Kalau akhlak, kebiasaan yang baik yang timbul dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau moral, kebaikan yang timbul dari adat istiadat. Kalau etika, kebaikan yang timbul dari kita proses belajar. Oke, perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Secara sumber itu sangat jauh perbedaannya. Kalau sumber akhlak, dia bersumber dari agama atau wahyu. Artinya tuntunan-tuntunan dari akhlaknya bersumber dari wahyu, bukan dari orang lain. Artinya ajaran-ajaran kebaikan yang didapatnya dari agama, dari kalau kita dari orang Islam, dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya dari Sunnah, ketika kita masuk ke rumah orang lain, akhlak kita harus mengucapkan salam. Ada istilahnya la tadkhulul qabla salam. Jangan masuk ketika kalau belum mengucapkan salam. Yang kedua, sumber moral didapat dari adat kebiasaan atau dari masyarakat atau dari lingkungan. Berbeda dengan kalau moral, ya hanya lingkungan setempat. Kita di Sambas, adat di Sambas atau moral di Sambas berbeda dengan moral yang ada di Pontianak contohnya, di kota Pontianak. Kalau di Sambas contohnya kalau ada acara walimah, acara makan-makan, kalau di Sambas itu kita gunakan acara saprahan, makan saprahan. Kalau di Pontianak dia sudah pakai prasmanan. Ya. Selanjutnya etika. Nah, kalau etika sumbernya itu dari rasio atau filsafat atau cara berpikir. Nah, didapat kebaikan yang diproses dari berpikir. Contohnya kebaikan yang timbul dari etika. Ketika kita berkendara atau menggunakan jalan raya ketika berjumpa dengan lampu merah, etika kita gimana? Berhenti. Nah, itu bukan dikatakan moral atau bukan berakhlak, tapi etika. Kalau kita berkendara, kalau ingin jalan, kita milih jalan kanan atau jalan kiri? Kiri. Nah, itu beretika. Artinya kita beretika di jalan, bukan berakhlak di jalan, tapi beretika di jalan. Harus pandai-pandai kita menempatkan istilah-istilah ini. Ada akhlak, ada moral, dan ada etika. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sementara? Ada? Ya, boleh. Di antara akhlak, moral, dan etika, mana yang lebih baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, di antara akhlak, moral, dan etika, sebenarnya tiga aspek tersebut kalau dapat semuanya kita terapkan dalam keadaan sehari-hari. Ini merupakan perbuatan yang baik. Tetapi kalau
dipilih antara akhlak, moral dan etika yang paling kita pegang dalam kehidupan sehari-hari itu akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu bersumber dari wahyu atau dari agama. Kita kan sebagai umat Islam itu kan tuntunan kita itu Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu kan bersumber dari agama. Jadi seseorang boleh tidak bermoral selama dia berakhlak. Boleh seseorang tidak beretika selama dia berakhlak. Tidak berdosa kalau kita melanggar aturan lalu lintas. Kalau kita menerobos jalan lampu merah tidak berdosa. Berbeda dengan akhlak. Kalau kita melawan orang tua, itu hukumannya bukan moral, bukan etika, tapi dosa, bukan mendapatkan dosa. Jadi kita selaku orang Islam yang kita pegang adalah akhlak. Dia bersifat universal, berlaku di seluruh dunia. Kebaikan-kebaikannya berlaku di seluruh dunia. Beda dengan moral dan etika. Gimana? Paham? Paham. Ada yang lain? Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, kita sudahi materi kita tentang akhlak, moral dan etika. Sebelum kita menutup perkuliahan ini, pantun yang saya sampaikan, burung pipit tinggal di galah, galah yang patah menimpa batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.